La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, 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 ya Rabbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk semua anak-anakku di Bangun Nusa Bangsa. Lihat podcast di Bangun Nusa Bangsa. Isinya guru-guru cantik dan ganteng-ganteng. Untuk anak-anakku SMK, SMP dan SMK Bangun Nusa Bangsa, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BNB Podcast, presenting to your best future dalam segmen Jumat Berkah bersama Ustadz Apni Nudin. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ustadz, Berkat kita selalu ingat terhadap hari Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan di hari Jumat yang berkah ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus seluruh Yayasan Bangun Nusa Bangsa dan keluarga besar Bangun Nusa Bangsa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kata Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96, kalau sekiranya seluruh penduduk muka bumi ini beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, kalau kita mau selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, oleh karena kita beriman dan bertakwa. Iman dan takwa selalu beriringan. Luar biasa sekali. Ada siraman rohani dari Ustadz Amin, biar Jumat kita semakin berkah. Amin, Ustadz, amin, ya. amin, amin, amin. Oke Ustadz, boleh perkenalkan dulu Ustadz Ya. kepada pemirsa podcast BNB. Siapa nih yang ada di samping saya nih? Wah. Oke, silakan Ustadz. Ya. Alhamdulillah, pagi Jumat ini anak-anakku sekalian yang ada di Bangun Nusa Bangsa, kebetulan Bapak alhamdulillah bisa bertemu dengan kalian melalui layar podcastnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan di podcast ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Ustadz. Ya. Oke Ustadz, nama lengkap Ustadz Ya, boleh dikenalkan
kepada pemirsa semua. Nama saya Pak Ustadz kan? Pasti dong. Aminuddin SAG, Sarjana Agama. Alhamdulillah banyak sih orang bilang Ustadz, padahal saya bukan Ustadz. Oke Ustadz. Ustadz rumahnya di mana nih? Alamat rumahnya? Saya kebetulan ada di daerah Bojonggede, Bogor, RT 1 RW 5 nomor 32C. Dan saya hampir 20 tahun di Bojonggede. Wah, itu warga Bojonggede udah pasti kenal Ustadz Aminuddin nih. Udah dipastikan ya, kenal? Sebagian aja lah. Sebagian. Kalau terkenal ya enggak lah. Enggak, ya. Kalau terkenalan yang sudah-sudah lah. Yang sudah-sudah. Jadi pemirsa podcast misalnya lewat Bojonggede, mampir ke rumah Pak Amin, siapa tahu mau ngasih bingkisan. Ya Pak ya? Ya sebut aja. Ya enggak juga lah. Kalau bingkisan saya enggak terlalu enak. Biasa-biasa saja. Enggak mau lah. Jangan kalau yang bingkisan jangan terlalu besar-besar. Saya paling nggak mau. Ya. Oke deh Ustadz. Iya Ustadz, tadi Ustadz gelar Ustadz adalah sarjana agama. Nah, kira-kira Ustadz bisa ceritakan nih kenapa Ustadz ambil sarjana agama, ambil pendidikan itu? Boleh diceritain Ustadz? Emang latar belakang saya memang agama. Kebetulan dari sekian anak orang tua saya itu yang meneruskan agama, ya alhamdulillah saya. Karena kebetulan bapak itu di Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, dan siapa lagi kalau bukan anak yang meneruskan ke agama. Akhirnya saya dari madrasah, sanawiyah, aliyah saya satu Grogol, terus sampailah saya di perguruan tinggi di ini Institut Pembina Rohani Islam Jakarta Angkatan Darat. Itu saya kasih tahu nih. Institut Pembina Rohani Islam Jakarta Angkatan Darat. Ya, saya kalau mau dilanjutkan lagi ya saya Rois Bintal. Dari situ saya ikut ujian di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ya, sekilas pentas. Di tahun berapa tuh Ustadz mengambil pendidikan S1? Itu periodenya 9495. Cuma kebetulan kalau 9495 itu kan terakhirnya Dr. Andes. Dan baru SAG-nya di 9495-95-nya. Nah, saya bilang tadi kalau saya aktif di sosial baru saya pakai DRN. Tapi kalau di agama saya pakai SAG. Nah, itu SAG cuma 3 tahun, 95, 96, 97. 97 ke atas, 98 terus itu SPDI. Oh, SPDI. Berarti ada perubahan. Ada perubahan. Tapi sekarang rata-rata jurusan SAG masih ada? Sudah tidak ada. Oh, udah enggak. Diganti dengan SPDI ya? SPDI tidak ada. Oke, luar biasa Ustadz ya. Jadi kelihatan SAG ini kelihatan khususon. Khusus murni ya. Murni. Walaupun SPDI ya murni, tapi itu lebih kepada umumnya. Luar biasa Ustadz ya. Ya. Nah Ustadz ngomong-ngomong mengenai tadi Ustadz udah ngomong tentang background pendidikan Ustadz pengalamannya pasti banyak dong. Ya, pernah bekerja di suatu perusahaan mana atau mungkin pengalaman ceramah di mana aja, boleh diceritain Ustadz? Ya. Kalau ceramah ya alhamdulillah, walaupun tidak ustadz kaliber tingkat atas, ya saya alhamdulillah lah. Saya ya ceramah lah sana kemari lah, walaupun apa yang saya miliki cuma sedikit. Sebab kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Artinya ketika kita punya ilmu sedikit tapi bermanfaat untuk orang lain, nah itu berikan, itu akan manfaat buat kita, itu akan membuat keberkahan. Efeknya besar ya, dampaknya besar ya. Nah Ustadz, pernah bekerja di satu institusi atau perusahaan Ustadz? Kalau pengalaman kerja apa saja, alhamdulillah. Terakhir saya
sebelum di BNP di Komisi Informasi Pusat, tapi kebetulan saya di bagian ininya ya, pemantau kegiatan anggaran pendapatan belanja negara untuk seluruh aparat pemerintah sekaligus BUMN yang ada di daerah-daerah. Nah, itu anggaran-anggaran pemerintah yang harus diberikan dari pemerintah itu kita pantau dan kita ajukan ke KIP, Komisi Informasi Pusat, supaya apa? Supaya di-clearkan bagaimana penggunaan dana ini. Padahal itu kerja sosial itu. Padahal tidak ada hubungannya dengan agama, tapi dengan sarjana saya, tapi karena ya saat itu ya teman saya membutuhkan, ya saya coba. Pengalamannya luar Itu biasa. pengalaman. Oke Ustadz, tadi Ustadz pernah bekerja di salah satu itu instansi ya Ustadz ya? Itu kalau KIP-nya instansi, Ya? kalau bagian pelaporan itu swasta. Karena kan sebagai kita punya ingin sekali negeri ini yang bersih dari korupsi kan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Akhirnya semua masyarakat bergerak untuk peduli terhadap anggaran-anggaran pemerintah yang diberikan kepada seluruh aparat yang menggunakan dana itu. Jadi memang untuk biar negara kita semakin bersih Ustadz ya? Ya, betul. Dari korupsi ya. Karena memang korupsi ini bukan kayak ya udah biasa ya. Jadi kebiasaan Ustadz ya. Malah sekarang malah bertambah banyak ketika undang-undang tentang korupsi digalakkan, malah yang korupsi bertambah banyak. Nah, itu yang nggak habis pikir saya juga. Cuma itu pengalaman saya dulu. Sekarang dilanjutkan oleh yang teman-teman yang lain. Nah, sekarang Ustadz udah menetap nih ya, menetap di Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Boleh ceritakan Ustadz, kenapa kok bisa ngajar di sekolah Bangun Nusa Bangsa? Alhamdulillah, sekarang ini saya sudah mengajar di Bangun Nusa Bangsa kurang lebih 4 periode, 4 tahunan. 4 angkatan. Ketika saya memulai di BNP ini, sebenarnya saya tidak sengaja. Ketika ada sekolahan ini, sekolah apa ini? Bangun Nusa Bangsa, saya cobalah. Kebetulan saya dekat juga dengan rekan saya Pak Denny, kepala sekolah Benjo waktu itu, Pak Denny. Ustaz, gimana? Ya saya mau cobalah di BNP. Ya udah silakan, coba. Padahal saya masih di Istiqlal saya. Saya masih di Istiqlal di Dewan Masjid Indonesia, tapi kebetulan saya bagian informasinya. Itu Dewan Masjid Indonesia. Kebetulan sekarang kan sudah tidak, kantornya di Dewan Masjid bukan di Istiqlal lagi, ada di daerah Masjid Pak. Saat itu ketuanya Yusuf Kala. Nah, sekarang ya termasuk saya jarang juga saya ke teman-teman Istiqlal silaturahmi, karena kebetulan saya hampir penuh nih jamnya di Bangun Nusa Bangsa. Tapi masih tetap nggak apa-apa, komunikasi Ustadz ya? masih komunikasi, insyaallah sama teman-teman. Nah, balik lagi Ustadz ke tadi, pertama kali Ustadz mengajar ini berarti tahun pertama kali dibangun BNB ini? Enggak. SK saya 17. Iya. SK saya 17, 18. Ya, di SK saya lihatnya 17, padahal perasaan saya 18. Cuman ya periode ketiga lah saya. Oh, masuk periode ketiga. Masuk periode ketiga. Tapi alhamdulillah saya masuk, anak-anak alhamdulillah senang juga ya Ustadz ya? Senang belajar agama bersama Ustadz, amin ya. Nah Ustadz, berarti Ustadz masuk di 2017 ya? 2017-18. Nah berarti udah berapa angkatan nih yang Ustadz mungkin yang lulus? 4 angkatan. Udah ada 4 angkatan ya berarti ya. Nah berarti udah apa ya, melihat setiap murid yang Ustadz ajar nih, bangga nggak Ustadz ketika mereka udah lulus dari sekolah ini dan udah nggak di sini lagi, tapi masih tetap
kalau di jalan ketemu Pak Ustadz. Iya. Kebetulan saya jadi wali kelas TKR. Oh, wali kelas. Alhamdulillah, ya mereka masih ngechat saya. Bahkan tadi malam ya, insya Allah Pak Amin saya akan bantu like komennya sama subscribe-nya. Saya bilang, ya nggak perlu lah gitu-gituan. Bapak hanya hanya Allah aja punya kuasa. Nah, berarti Ustadz wali kelas berapa, dari kelas berapa aja nih Ustadz? Kelas pertama kali ngajar, ya. tahun pertama Ustadz ngajar di sini. Wali kelas di TKR saat periode pertama, periode kedua, periode ketiga, ada karena musim pandemi ya, saat itu udah masuk musim pandemi, akhirnya ada teman saya saya lupa lagi, dia gantikan saya bantu Pak Regar karena saat itu Pak Regar sudah nggak ada. Saya bahkan bantu Pak Regar saya ke waktu Pak Regar sudah tidak ada. Itu tahun berapa saya lupa? 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu. Jadi saya menggantikan Pak Regar 17. Dan setelah itu Pak Regar datang lagi. Nah setelah itu Pak Regar sudah tidak ada lagi. Udah bertugas lagi ya. Ya, sudah lagi tempat lain. Pengalaman apa sih Ustadz yang Ustadz rasakan ketika Ustadz mengajar anak-anak TKR? Mungkin SMP juga ya? Anak SMP juga Ustadz? Saya SMP ngajar. SMP Cuma juga ya? saya di SMP ngajar kelas 9 tuh. Kelas 9. Agama juga. Bukan. Saya ngajar PKN. PKN saya. PKN. Kelas 9 ya? Kelas 9. Saya senang saya ngajar di BNB ini. Alhamdulillah ini plural ini. Jadi tidak ada semua saling bantu. Baik yang muslimnya maupun yang non muslimnya, semua saling kompak, ada saling kerjasamanya, saling toleransinya betul-betul dijaga di Bank Indonesia Pasar. Nah, kira-kira ada nggak Ustadz momen di mana Ustadz yang nggak pernah ngelupain ketika Ustadz ngajar agama nih? Mungkin ada anak-anak yang ya agak-agak bandel dikit lah ya, pas di kelas ya Pak kabur gitu ya, atau di pas pelajaran Ustadz cabut gitu ya bahasanya. Alhamdulillah saya termasuk guru agama yang nggak menekan anak-anak. Saya nggak terlalu menekan anak, walaupun saya jadi wali kelas. Dan saya jadi wali kelas tuh Sabtu Minggu main ke mana? Sabtu Minggu saya main, itu wajib bagi saya. Walaupun saya nggak diperintahkan atau ditunjuk sama pimpinan, enggak. Saya langsung main. Tanyakan anak. Sabtu Minggu saya main. Kalau Sabtu nggak ada, Minggu. Dan bahkan ya seperti kayak teman aja, kayak teman gitu. Dan saya kalau lagi ada waktu ya kita main, kita ngobrol-ngobrol sama anak. Makanya anak-anak alhamdulillah sama saya bahkan sampai sekarang ini masih pada kerja. Alhamdulillah. Berarti Ustadz benar-benar sangat jadi favorit anak-anak juga ya Ustadz ya? Wallahu alam bishawab. Kalau favorit wallahu alam bishawab, hanya Allah yang tahu. Kalau favorit kan nanti terlalu berlebihan. Disenangi oleh murid aja ya Ustadz ya. Karena Ustadz sering bercanda nih, apalagi Ustadz Amin ini suka lagu dangdut, iya kan? Iya Ustadz ya? Tahu ya? Iya tahu dong. Pokoknya lagu-lagu Roma, lari pagi. Kalau lagi mau lari. Oh lagi lari. Olahraga. Apalagi Ustadz kan sering dangdutan gitu ya di ruang guru ya Ustadz ya? Enggak juga lah. Itu hiburan kecil. Nah Ustadz pasti Ustadz ini udah hampir 3 tahun lebih ya, gimana ya? 3 tahun. Punya satu harapan Ustadz untuk anak-anak, bahkan juga untuk BNB ini sendiri seperti apa Ustadz ke depannya? Ya. Pertama untuk sekolah kita Bank Indonesia Bangsa mudah-mudahan tetap jaya dan tetap maju. Ya. Bagaimana cara tekniknya itu saya termasuk bagian di dalamnya. Ya,
salah satunya dengan PPDB kita melakukan tiap tahun itu seperti itu. Adapun usaha kita udah laksanakan, kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, untuk anak-anak, saya sering sampaikan kepada anak, kalian anak-anak BNB, kalian itu kata Nabi, jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Ketika kita dibutuhkan oleh teman kita, berarti kita punya manfaat apa yang kita miliki. Itu. Jadi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu. Walaupun kita memberikannya kecil ya Ustaz ya. Ya, kecil. Tapi manfaatnya besar. Contoh begini. Contoh. Ada teman nggak punya duit. Duitnya kan ketinggalan di rumah ya. Cuman bawa 5.000 dari rumah, lupa. Temannya ngasih 5.000 nih. Gua kasih nih 5.000. Dia pulang, besokannya malah dia bawa lebih banyak kan, karena kebetulan ketinggalan. Itu manfaat dari 5.000 itu bisa sampai ke rumah, bisa selamat, bisa kumpul lagi dengan keluarga. Itu gara-gara 5.000 yang dikasih atas dari temannya yang bermanfaat. Mungkin 5.000 kecil Ustaz ya. Kecil Pak. Itu manfaatnya itu Tapi dirasakan manfaatnya besar. Biasa Ustaz ya. Nah Ustaz, untuk tadi untuk harapan untuk BNB dan untuk harapan anak-anak Ustaz ya. Dan Ustaz bisa mungkin kasih kesan dan pesan untuk anak-anak yang belajar daring di rumah Ustaz ya. Gimana sih membangkitkan gairah mereka supaya mereka tetap rajin mengerjakan tugas. Ya. Mungkin semangat dulu deh Ustaz ya untuk sekolah online di tengah pandemi seperti ini. Ya, untuk anak-anak sekalian SMP maupun SMK Bangun Nusa Bangsa, ingat, kalian belajar itu wajib, baik dalam keadaan bagaimanapun. Sebab tuntunan di dalam Islam ini mengajarkan belajarlah ilmu sampai hayat, sampai liang kubur. Artinya kita belajar itu jangan mati di tengah jalan. Tetap kita harus belajar sampai mati. Yang kedua, kalau kita sudah belajar dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar, maka akan mendapatkan perolehan yang luar biasa kalau itu dilakukan dengan sabar. Itu saja buat anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian di rumah mengerjakan pekerjaan pelajaran dengan online, tetap kalian harus semangat. Kalaupun kalian ada gangguan di rumah, misalkan tidak ada HP-nya ada gangguan, atau kondisi kalian lagi pada sakit, mudah-mudahan Allah kasih mudah supaya kalian bisa mengerjakan dan selalu sehat walafiat. Itu saja dari Bapak. Luar biasa ya. Ada? Oke Ustaz, terima kasih banyak nih Ustaz. Ya. Tapi sebelum kita tutup Ustaz, nah kita di SMP dan SMK Bangun Nusa Bangsa sedang membuka penerimaan peserta didik baru nih Ya. Ustaz. Karena bulan Juni udah masuk tahun ajaran baru Ustaz. Nah Ustaz, mungkin ada rekan atau tetangga saudara Ustaz bisa ajak untuk mereka bisa mendaftarkan diri di SMP dan SMK Bangun Nusa Bangsa. Silakan Ustaz, boleh dipromosikan. Baik, untuk teman-teman saya, tetangga saya yang punya anak mulai melangkah ke SMP maupun anak-anak yang mau melangkah ke SMK, silahkan daftarkan di Bangun Nusa Bangsa ini agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya masa depan yang lebih baik. Satu. Yang kedua, di BNB ini perlu diketahui kita ini anak-anak diajarkan supaya saling bekerja sama. Tidak ada pengecualian. Misalkan ini khusus orang muslim, ini khusus tidak.
semua di Bank Nusa Bangsa ini plural. Plural, ya. Artinya tidak ada saling membedakan. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Oke, luar biasa Ustaz ya. Karena Ustaz, untuk di tahun ajaran baru ini cukup 1.800.000 udah bisa masuk ke SMP dan SMK atau Nusa Bangsa. Udah dapat seragam. Iya, coba. Bebas SPP sebulan Ustaz. Luar biasa sekali ya. Oke, jangan hilangkan kesempatan ini. Daftarkan di Bank Nusa Bangsa. Oke, Ustaz, kita udah masuk di gelombang 1. Insya Allah ketemu dengan Ustaz Amin ini. Belajar agama makin memperdalam lagi Ustaz ya bersama Ustaz. Insya Allah. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, kita mau ajak juga untuk pemirsa podcast dimanapun berada, tetap tonton podcast kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan klik lonceng supaya kalian dapat notif terbaru dari video BNB Podcast. Gitu aja Ustaz. Terima kasih waktunya. Diakhiri dengan doa. Siap. Mari anak-anakku sekalian di Bank Nusa Bangsa dan teman-teman di luar sana, kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita semua. Semoga COVID-19 di muka bumi ini, di muka bumi Indonesia ini segera hilang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa zika wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Bendahara Yayasan Ibu Rosma Juwita putar-putar dompetnya jatuh. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Nusa Bangsa.
Nusa Bangsa digagas oleh Saudara Russel Butar-Butar, SH, ST, MH, MM yang diawali dengan pendirian Yayasan Bangun Nusa Bangsa bersama Saudari Dra. Rosma Juwita Butar-Butar dan Ir. Nurdin Sitorus pada tanggal 19 Juni tahun 2012 yang berorientasi untuk pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya sekolah menengah kejuruan. Hal ini didasari karena kegelisahan kami akan kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan yang jauh dari standar mutu sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Pada tahun ajaran 2013-2014 SMK Bangun Nusa Bangsa resmi mendapatkan izin dari Dirjen SMK Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan membuka 3 jurusan, yaitu jurusan Teknik Kendaraan Ringan, TKR, Teknik Komputer Jaringan, TKJ, dan Akuntansi, AK. Dengan menumbuhkan semangat disiplin, kerja keras, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semangat cinta tanah air akan menjadikan sumber daya manusia Indonesia akan lebih baik, handal dan memiliki kompetensi dasar dan kompetensi inti sesuai dengan jurusannya masing-masing yang bisa bersaing di dunia internasional. Konsen kami adalah kualitas dan untuk Indonesia yang lebih baik dan kami tunjukkan dengan fasilitas yang lengkap, tenaga pendidik yang berkompeten, visi misi beserta rencana strategis yang jelas dan implementasi di lapangan yang terukur. SMK Bangun Nusa Bangsa hadir untuk Indonesia, khususnya di daerah Cibinong, Bogor berada di bawah naungan Yayasan Bangun Nusa Bangsa dengan semangat baru dan warna yang berbeda dengan cara menghadirkan terobosan baru dalam hal bidang pembelajaran dan kurikulum yang berbasis internasional. SMK Bangun Nusa Bangsa mengutamakan pelatihan yang meliputi pengetahuan dan keterampilan peserta didik di bidang soft skills dan hard skills yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan para peserta didik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan metode yang tepat secara efektif dan efisien. SMK Bangun Nusa Bangsa (SMK BNB) menyediakan 3 jurusan, yaitu Akuntansi, AK, Teknik Komputer Jaringan, TKJ, dan Teknik Kendaraan Ringan, TKR. Semua jurusan dilengkapi dengan sarana prasarana fasilitas penunjang dan dilengkapi dengan teknologi terkini. SMK Bangun Nusa Bangsa juga menyediakan instruktur dari perusahaan nasional dan multinasional. SMK Bangun Nusa Bangsa juga menyediakan guru bahasa Inggris profesional yang mendukung kurikulum industri. SMK Bangun Nusa Bangsa juga menyiapkan fasilitas penempatan kerja bagi para peserta didiknya. Membentuk siswa-siswi SMK Bangun Nusa Bangsa yang lulusannya berkompeten dan memiliki keahlian di bidang otomotif, bisnis manajemen, administrasi, teknik komputer jaringan, permesinan serta multimedia yang dapat bersaing secara nasional maupun internasional. SMK Bangun Nusa Bangsa juga menggunakan ilmunya demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. 1. SMK Bangun Nusa Bangsa melatih dan mendidik anak didiknya untuk menjadi warga negara yang taat terhadap 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. 2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pengajar baik itu soft skills dan hard skills untuk dapat membimbing para peserta didik sesuai dengan jurusan yang ditempuhnya. 3. Meningkatkan metode pengajaran dan pelatihan untuk mempercepat dan mendongkrak kemampuan para peserta didik. Ekstrakurikuler, Paskibra, Pramuka, PMR, Pataka, Tonpara, PKS Polsis, futsal, basket, sepak bola, badminton, renang, BNB Driving School, bola voli, karate, pencak silat, band, paduan suara, marawis, modeling, fotografi, dance, drama musikal, gerak jalan, komunitas siswa berbakat, accounting club, English dan Japanese club, computer dan networking club, mechanical engineering club, fotografi dan desainer club, BNB leadership programs, MOPD, LDKS, Persami, OSIS, kunjungan industri, seminar industri, parents relations, komite siswa, SMS gateway konsultasi 24 jam, home VISIT, phone APARENT, nilai plus SMK BNB, lulus UNBK 100% dengan nilai di atas rata-rata.
80% siswa lulusan SMK BNB langsung mendapatkan pekerjaan dan 20% lagi melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas ternama. Menggunakan proses pembelajaran dengan metode bilingual, siswa dan siswi SMK BNB dididik menjadi siswa yang rapi dan disiplin. Menggunakan kurikulum 2013 dengan metode participation learning, keanekaragaman suku, agama, dan bahasa di dalam lingkungan sekolah SMK BNB. Biaya yang sangat terjangkau dengan kualitas yang tinggi. Active Learning mengajak siswa agar lebih aktif dalam belajar, menggunakan berbagai media sebagai bahan pembelajaran di kelas. Peluang kerja setelah lulus, akuntansi, staf administrasi akuntansi, kantor akuntan publik, data entry komputer, asisten akuntansi, teller bank, teknik komputer jaringan, network engineer, network administrator, network designer, network dan computer service, teknisi komputer dan laptop, teknik kendaraan ringan, maintenance engineer, mechanical consultant, teknik mekanik otomotif, industri manufaktur otomotif, kontraktor, prestasi SMK BNB, akademik, 1. Runner-up English Competition 2014. 2. Runner-up Storytelling Competition 2014. 3. Runner-up Japanese Competition 2014. 4. Dua Place Computer Technicians Competition 2015. 5. 3 Earth Places Mechanical Engineering Technicians Competition 2015. 6. Juara 1 Robotik 2017 se-Jabodetabek. 7. Juara 1 Robotik 2017 se-Nusantara. 8. Juara 1 MTQ 2017 se-Kec Cibinong. Non-akademik. 1. Juara umum Lomba Gerak Jalan Piala Kemenpora 2015. 2. Juara Lomba Gerak Jalan 2015 se-Kabupaten Bogor tingkat SMA, sederajat. 3. Juara 3 kostum terbaik Lomba Gerak Jalan 2015 se-Kabupaten Bogor tingkat SMA, sederajat. 4. Runner-up Futsal Competition 2015. 5. Runner-up Basketball Competition 2015. 6. 3 Earth Place Modeling Competition 2014 dan 2015. 7. 3 Earth Place Dance Competition 2014 dan 2015. 8. Best 30 Vokal Group Competition Piala Bupati Bogor 2015. 9. 3 Earth Place Karate Competition in Bogor 2016. 10. Best Performing Band Artist in Bogor 2016. 11. Juara 2 Komite Perorangan Putra 61 kg Junior. 12. Juara Barak Terbesi Lomba Paskibra se-Jabodetabek 2018. Waktu pendaftaran. Pendaftaran dibuka setiap hari kerja dari pukul 8 waktu Indonesia Barat SD pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bertempat di kampus SMK Bangun Nusa Bangsa. Alamat: Jalan Raya SKB nomor 8 RT 06 RW 07 Kel. Karadenan, Cibinong, Bogor. Syarat pendaftaran. 1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia. 2. Memperlihatkan STTB SKHL STL dari SMP SMPL BMT SPA KETB sederajat atau kalau belum cukup umur perlihatkan tanda lulus atau surat lulus ujian nasional dari kepala sekolah asal. 3. Memperlihatkan rapot asli dan menyerahkan 1. Lembar fotokopi rapot semester 5, dan fotokopi sertifikat jika ada. 4. Menyerahkan pas foto berukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. 5. Berkas dimasukkan ke dalam map berwarna akuntansi, merah. Teknik kendaraan ringan, kuning. Teknik komputer jaringan, biru. Beasiswa dan jalur prestasi. Beasiswa khusus diberikan kepada calon peserta didik baru. Dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Berprestasi di bidang ilmiah, olahraga, seni, minimal tingkat kecamatan mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar Rp200.000. 2. Siswa tidak mampu mendapatkan potongan biaya SPP sebesar 25%. 3. Siswa yatim mendapatkan potongan biaya SPP sebesar 50%. 4. Potongan SPP 20% bagi pendaftar yang berdomisili di Kel. Nagewer, Karadenan, Sukahati, Karadenan Kaum dan Nanggewer Mekar.
Syarat dan ketentuan berlaku. Silakan langsung berkunjung ke sekolah kami untuk mendapatkan info yang lebih jelas, atau hubungi call center kami. Corporate Cooperation. No. Nama instansi. No. 1. PT Galenium Pharmacia Laboratories. 20. PT Elang TYRE. 2. CV Smart Technology Indonesia. 21. PT Freeport Indonesia. 3. PT Cipta Raya KOMUNIKA. 22. PT Komatsu. 4. Badan Informasi Geospasial, BIG. 23. Bursa Efek JAKARTAINDONESIASTOCK Exchange. 5. PT Indokarlo Perkasa. 24. Akademi PIMPINA Perusahaan Jakarta. 6. PT XACTI Indonesia. 25. PT MARATHON Power. 7. Kantor Satpol PP. 26. PT Aneka Tambang Terbuka. 8. PT Astra Komponen Indonesia. 27. PT Indosemen. 10. Balai Besar Rehabilitas VOCATYONAL Bina Daksa, BBRVBD. 28. PT Daihatsu. 11. Kelurahan Ciparigi. 29. PT Suzuki. 12. Kelurahan Tanah Baru. 30. PT Mitsubishi. 13. KPP Pratama Jakarta Penjaringan. 31. PT SUREFAST Maritim. 14. Pengadilan Negeri Cibinong. 32. PT Lincoln Jaya Teknologi. 15. Kantor Arsip Kota Bogor. 33. PT YANMAR. 16. PT Sentosa Tata Multi. 34. PT Astra Auto Parts. 17. Bank BNI. 35. Bank BTN. 18. Bank BRI. 36. Bank BJB. 19. Bank Mandiri. 37. Samsung Corporate. Alamat lengkap. Jalan Raya SKB No. 8 RT. 06 RW. 07 Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kap. Bogor 169.130 Telepon 025175555982 HP 089638636622 Website smkbnb.sch.id Blog smkbnb.blogspot.com. Segera hubungi 0812 9469 7613.